Pemimpin gerilya dan calon presiden Vietnam Utara lahir yang diberi nama Nguyen Sinh Chung pada tanggal 19 Mei tahun 1890. Putra seorang guru desa, Chung menghadiri banyak sesi pengajaran ayahnya dan belajar dengan cepat, yang membantunya masuk sekolah dasar di kota Hu. Di sana dia belajar bahasa Cina. Senang dengan kemajuan pendidikan putranya, ayah Chung mengubah namanya menjadi Nguyen Tat Tan, artinya, Nguyen yang berprestasi, ketika dia berusia 10 tahun. Pada usia 21 tahun, Tan dikeluarkan dari universitas karena menentang kuatnya pengaruh Prancis di negaranya. Tan menjadi juru masak di kapal uap. Itulah awal dari perjalanan panjangnya ke barat yang membantu membentuk Tan menjadi pemimpin negaranya. Kapal uap Nguyen Tat Tan yang dia tumpangi melakukan perjalanan ke berbagai pelabuhan di seluruh dunia. Dia dapat mengunjungi pelabuhan di 3 benua berbeda, banyak di antaranya berada di bawah kekuasaan kolonial Prancis. Setelah bekerja sebentar di Amerika Serikat sebagai asisten tukang roti, Tan tiba di Prancis tanpa dokumen pada tahun 1919, karena tidak ada catatan kedatangannya dengan imigrasi. Setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, kekuatan Barat bertemu di Paris untuk membahas dan mengatur konferensi perdamaian Paris. Hal ini menarik perhatian banyak orang yang menganut kolonialisme Prancis di Asia dan Afrika. Tan menandatangani petisi yang menyerukan diakhirinya pendudukan Prancis di Indochina sebagai Nguyen Ai Quoc, yang berarti, Nguyen yang mencintai negaranya, dan mulai mendapatkan pendukung. Meski pemerintah Prancis menolak tuntutannya, dia berhasil merekrut anggota Partai Komunis Prancis. Pada tahun 1923 ia meninggalkan Prancis menuju Moskow dengan nama baru Ho Chi Minh. Di sana ia melanjutkan studi filosofisnya. Ho Chi Minh bekerja untuk Komunis Internasional Ketiga dan mempelajari berbagai strategi untuk mengobarkan revolusi. Di Prancis, dia terinspirasi oleh revolusi Bolshevik tahun 1917. Hal ini mendorong Minh untuk mempelajari sejarah pemberontakan dan taktik yang digunakan oleh Vladimir Lenin. Ho Chi Minh melakukan perjalanan ke seluruh Eropa sebelum menetap di Guangzhou, Cina, pada tahun 1924. Di sana ia mulai melatih dan mengorganisir sekelompok petani Indochina dan mengajari mereka filosofi ekonomi komunisme. Namun, dia hanya tinggal di China untuk waktu yang singkat. Pemimpin Tiongkok Chiang Kai-shek mulai secara agresif membersihkan Tiongkok dari komunis, dan semua yang dicurigai sebagai komunis, pada tahun 1927. Tindakan ini sebagai tanggapan atas kebangkitan komunis di Tiongkok, yang dilihat Kai-shek sebagai sebuah ancaman. Hampir 300.000 orang tewas dalam setahun. Sebelum dia bisa ditangkap, Ho Chi Minh melarikan diri ke Hong Kong dengan nama samaran dan kemudian kembali ke Moskow. Namun, pada tahun 1941, menjelang Perang Dunia Kedua, Ho Chi Minh kembali ke Indochina. Ho Chi Minh melihat perang global sebagai gangguan bagi Prancis, yang terus menjajah Indochina, sehingga dia bisa menyelinap kembali ke tanah airnya. Konflik pecah antara Cina dan Jepang mulai membalas dendam pada Indochina karena mengirimkan bantuan kepada pasukan Cina. Rakyat Indochina yang sekarang diduduki oleh tentara Jepang diperintah oleh kekuatan asing lain, tidak disukai oleh penjajah Jepang di Indochina. Minh mengorganisir gerilyawan terlatih yang dikenal sebagai Front National Viet Minh untuk melawan penjajah. Ketika Jepang kalah perang pada tahun 1945, Indochina diserahkan kepada Viet Minh. Bagian utara negara itu sekarang diduduki oleh pasukan sekutu yang bertugas menjaga perdamaian di sana dan membawa kembali tentara dan warga sipil Jepang yang tersisa. Tidak ingin kehilangan koloni yang menguntungkan, Prancis menuntut agar Indochina dibawa kembali ke bawah kendali mereka. Permintaan ini dikabulkan, yang mengarah ke pendudukan Prancis.
ketegangan meningkat dan pada November tahun 1946 Angkatan Laut Prancis membombardir kota pelabuhan Haiphong, mengakibatkan kematian 6.000 warga sipil Indochina, HistoryNet melaporkan. Dengan bantuan pemerintah Tiongkok dan Soviet, Viet Minh berhasil mengusir Prancis dari Indochina Utara. Minh membantu memimpin rakyatnya melawan kekuatan imperialis lainnya, menggunakan taktik gerilya dan mengeksploitasi ketidaktahuan Prancis di medan perang. Meskipun kematian hampir 800.000 orang Indochina, Prancis menang pada Mei tahun 1954 di pertempuran Dien Bien Phu. Kesepakatan Jenewa, sekarang dikenal sebagai Vietnam, yang menyusul kekalahan Prancis membagi negara baru itu menjadi dua kubu. Partai Komunis menguasai utara, sedangkan pemimpin anti-komunis Ngo Dinh Diem, dan sekutu Amerikanya, menguasai selatan. Dengan meningkatnya dukungan untuk komunisme di selatan, Diem membatalkan pemilu tanpa batas waktu. Hal ini menyebabkan pembentukan kelompok gerilya yang disebut Viet Cong, yang mulai melakukan pertempuran skala kecil melawan pasukan di selatan. Viet Cong menghubungi pemerintah komunis Vietnam Utara untuk meminta bantuan, mengikuti teori domino, bahwa sebuah negara yang berada di bawah kendali komunis akan menghukum tetangganya dengan nasib yang sama. Amerika Serikat mulai menawarkan bantuan kepada pemerintah Vietnam Selatan. Bantuan itu datang dalam bentuk ratusan ribu pasukan Amerika yang dikirim ke selatan untuk berperang bersama pasukan Vietnam Selatan. Perjuangan antara utara dan selatan berlangsung beberapa tahun, dan Ho Chi Minh meramalkan bahwa Amerika Serikat akan kelelahan akibat pertempuran tersebut. Pada tahun 1968 dia membantu melancarkan serangan besar di selatan yang disebut Serangan Tet. Meski mengalami kerugian besar, Korea Utara mampu menunjukkan kepada dunia bahwa Amerika Serikat tidak dapat memenangkan perang. Popularitas Perang Vietnam mulai menurun di Amerika Serikat saat protes dan demonstrasi meletus di seluruh negeri. Amerika Serikat akhirnya menghentikan upayanya di Vietnam Selatan dan menarik semua pasukannya pada tahun 1973. Ho Chi Minh meninggal karena gagal jantung pada tanggal 2 September tahun 1969 pada usia 79 tahun. Di Vietnam, kota Saigon berganti nama menjadi kota Ho Chi Minh untuk menghormatinya pada tahun 1976. Ho Chi Minh dipuja sebagai pahlawan di tanah airnya dan muncul pada semua mata uang mereka. Poster, mural, dan patung almarhum menghiasi rumah, sekolah, dan bisnis di seluruh Vietnam, menghormati upayanya untuk membebaskan rakyatnya dari kekuatan luar, kata Atlas Obscura. Pengaruhnya melampaui perbatasan Vietnam. Perlakuan Minh terhadap pasukan Prancis selama pertempuran Dien Bien Phu mengilhami rakyat Aljazair untuk memberontak melawan penjajah Prancis kurang dari setahun kemudian. Meskipun Ho Chi Minh tidak hidup untuk melihat akhir perang, taktik dan sikap tegas Ho Chi Minh melawan pengaruh asing terus berlanjut di negaranya hingga hari ini. Dia sangat dikenang di Vietnam dan banyak dari mereka masih memanggilnya Paman Ho.